Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi jari nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usturatu bi 'ala darbi 'ala al-batin 'ala an-nur wa 'ala an-nur bijahi wa bi barakati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Assalamu alayka ya khairal rusul. Assalamu alayka ya safwatullah. Assalamu alayka ya khiyarullah. Assalamu alayka ya khairan nasi wal bashar. Assalamu alayka ya nabiy Allah wa ya khataman nabiyyin wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Miftahul Jannah, Ketua Badan Takmir Masjid. Demikian pula yang kita hormati bersama saudara saya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Ridwan, Bapak Ustaz Jupri Anayuba, kemudian tadi yang sudah membuka acara Ustaz Akbar Musa, Bapak Imam Masjid Anggoro yang kita hormati, yang kita muliakan bersama, Bapak Imam Masjid Serum Agape Al-Hidayah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan nama-namanya dan yang tidak disebutkan nama-namanya. Semoga Allah melindungi mereka. Allah menjaga mereka. Allah jauhkan dari segala petaka dan musibah. Allah ganti dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak sempat hadir di tempat ini. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang saya muliakan, yang hadir dapat berkah minimal salawat. Yang tidak hadir tapi ada niat hadir hanya karena sesuatu dan lain hal diajarkan oleh Al-Imam Al-Fadil Muqaddam Al-Habib Ali bin Husain bin Tahir. Doanya sebagai berikut: Allahumma ja'alna minal hadirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang termasuk yang hadir walaupun tidak sempat hadir. Waj'alna minal hadirin. Jadikanlah mereka yang hadir itu dapatkan keberkahan. Kami yang ingin punya kehadiran tapi tidak sempat hadir memperoleh berkah yang sama. Min huduril hadirin. Yang hadir dan kami yang tidak sempat hadir, semoga kita berkumpul dalam satu majlis yang dimana jasad tidak bertemu, namun niat dan jiwa kita bersatu di majlis itu. Bisa dipahami? Baik, itu pengantar. Sekarang kita masuk pada jurus yang pertama. Pertanyaannya adalah, tanggal berapa Valentine Day? 14 Februari. Tanggal berapa? 14. Ulangi. 14 Februari. 14 Februari. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Tanggal berapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun Masehi? Jangan lupa.
Jangan buka-buka. Sekarang sebelum Anda jawab. Paling tinggi memang cepat berjalan. Sumpah Pemuda tidak perlu dipikir 28 Oktober. Apalagi kalau saya tanya, tanggal berapakah kelahiran pacar Anda? Dia bilang begitu sampai mati nanti. Kenapa? Ini semua langsung atau tidak, kadang-kadang kita tidak sadar kecintaan kepada Nabi berkurang. Kenapa? Nabi yang membawa keselamatan, Nabi yang membawa kebaikan dari sisi Allah, yang cintanya melebihi cinta ayah dan ibu kita sekalipun. Mari saya tanya kepada ibu-ibu yang ada di luar samping saya. Mohon maaf Bu, Ibu, mana ibu lebih cinta? Mana ibu lebih sayang? Ibu punya ibu atau Rasulullah? Rasulullah. Tetangga dengan kampung. Ya, yang ibu lebih cinta mana? Rasulullah atau ibu kandung ibu? Dua-dua. Adik-adik, mana lebih Anda sayang? Lebih Anda cinta? Ibu Anda atau Rasulullah? Kenapa bisa? Kau mama kan? Maka sulit maaf. Mari saya jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imanmu, wahai muslim dan muslimah, bila aku, nabinya, tidak lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia yang lain. Mari kita buktikan cinta mana sebenarnya yang paling patut kita cintai. Mama, papa, anak, diri sendiri atau Rasulullah? Ada tidak dalam riwayat dan dalam Quran diceritakan ada orang tua yang masuk ke surganya Allah ditarik kembali ke neraka jahanam hanya karena anak? Ada? Ada. Ada tidak kesalehan istri tapi tidak dimasukkan Allah ke dalam surga karena kelalaian satu ucapan yang menyakiti hati suami? Ada tidak? Nah, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum, sesungguhnya nanti pasanganmu bahkan anak-anakmu akan jadi musuhmu di yaumil qiyamah. Jelas. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa likulli imri'in minhum yawma sha'nun yughnihi. Hari itu seorang meninggalkan temannya, ibu meninggalkan bayinya, suami melupakan istrinya, ayah tidak ingat lagi anaknya, dan begitu seterusnya ketika peristiwa huru hara yaumul qiyamah. Kita ambil contoh. Pernah tidak di sini ada gempa 5, sekian? Pernah. Kira-kira waktu terjadi goyangan pertama, lari dulu baru ingat keluarga, atau ingat keluarga dulu baru lari? Lari dulu. Nanti so hilang tuh tako baru mana opo? Betul? Terbukti firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa sahibatihi. Hari ini seseorang meninggalkan orang yang dicintai karena ketakutan zan salah yaumul qiyamah. Nah, itu sebabnya kenapa
peringatan Maulid selalu kita peringati. Valentine Day menggeser iman kita kepada Nabi untuk berkurangnya cinta. Tanggal-tanggal khusus, tanggal-tanggal spesial secara tidak langsung telah memisahkan ingatan kita kepada Nabi kita yang kita cinta. Untung ada majlis-majlis seperti ini. Untung masih ada halaqah-halaqah zikir, masih ada majlis-majlis ta'lim. Inilah majlis-majlis yang berusaha untuk mempertahankan cinta umat kepada Nabi. Walaupun dia harus bertuliskan di dadanya, dicoba untuk bertahan. Jelas? Ente-ente ini yang pukul-pukul rebana masuk neraka semua. Kenapa? Ada yang berpendapat demikian. Ini anak-anak Pak Imam belum berpikir salah undang orang. Siapa pengundang bagi Ustaz ini? Kenapa? Mereka berkata bahwa yang begini-begini ahli neraka. Mari kita buktikan siapa sebetulnya yang cinta kepada Nabi, yang menghilangkan peringatan Maulid atau yang mengingatkan kembali tentang bagaimana dan seperti apa bagi Rasul. Jelas? Maulid tiba, Maulid Barzani, Simpuk Dura, Maulid Kafshi, Hizbun Nawawi, Hizbul Bikaya, Wirid Sakran, Wirdul Saghir, Wirdul Kabir. Kata Al-Imam bin Tahir, man la wirda lahu fala warida lahu. Mereka yang tidak mau dan tidak suka berwirid, karunia Allah tidak pantas baginya. Doa itu wirid atau bukan? Doa itu juga artinya wirid. Kenapa doa dimaknai dengan wirid? Karena isinya wirid itulah doa. Dan doa kata Nabi, doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. As-salat bimakna doa. Salat itu artinya doa. Kalau begitu, ente, ana semua tidak bisa lepas dari doa. Mengapa demikian? Karena doa adalah bagian yang tidak kalah penting daripada makan dan minum. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Kenapa kita harus memperingati kelahiran Rasulullah? Boleh Pak Imam? Kurang keras? Kurang keras? Semua? Sampai mana? Kan itu, ada yang satu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini: likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Semua nabi Allah berikan doa mustajab. Nabi Allah Adam telah memakai doanya ketika di surga. Fataba Adam bertobat kepada Allah akibat dosanya, dibujuk oleh syaitan. Allah terima taubatnya Adam. Jelas? Tapi turun ke dunia. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ketika ditolak dakwanya 950 tahun, dia berdoa kepada Allah agar jangan kau sisakan satupun manusia kafir di muka bumi ini.
Ihlak fil bahar. Tiba-tiba air dari permukaan laut meluap dan menenggelamkan tak satu pun minal kafirin yang hidup. Doa mustajab telah dikabulkan Allah bagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar Allah berikan kepadanya ilmu yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan sesudahnya, Allah kabulkan. Makanya ilmu Nabi Sulaiman belum ada yang mampu menguasai pada hari ini. Dan sebelum Nabi Sulaiman lahir, belum ada nabi-nabi yang seperti Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Pertama, semua binatang yang berbahasa binatang Sulaiman mengerti. Bunga berbicara dengan bunga yang lain didengar oleh Nabi Sulaiman. Angin yang bertiup bisa diperintahkan berhenti oleh Nabi Sulaiman. Awan yang berarak-arakan bisa ditahan oleh Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman bisa naik di atas awan bagaikan sumber bom. Sumber bom itu cerita, Sulaiman nyata. Doa mustajabnya telah dikabulkan Allah. Likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi telah diberikan Allah doa-doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watan. Semua nabi telah menggunakan doa-doanya ketika masih di dunia. Illa ana, kecuali aku. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semua nabi telah menggunakan doa-doa mustajabnya. Musa membelah lautan. Khidir mampu mengetahui rahasia hari esok. Isa alaihissalatu wassalam mampu menghidupkan orang yang mati. Tapi kita tidak pernah mendengar itu terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa mustajabku ini kusimpan dan kubawa mati. Nanti aku gunakan di hadapan Allah di yaumil mahsyar kelak nanti. Merugi Anda tidak bersalawat kepada Nabi. Rugi Anda yang mengharamkan salawat-salawatan, berzanji dan sebagainya. Karena Anda tidak pernah tahu hikmah dan hakikat apa yang diajarkan agama kita. Jelas? Kemudian diceritakan, itu hadis yang saya sebutkan tadi Pak, ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Sahih Muslim, dan bahkan di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan disebut dengan kata al-hadits muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kesahihan hadis ini. Dalam riwayat An-Nasa'i dilengkapi hadis ini. Di hadapan Allah di yaumil mahsyar, Allah berkata dan berfirman kepada Nabi ketika umat manusia dikumpulkan di mahsyar. Apa kata Allah? Ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tushaffa. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, minta. Karena dulu kau tidak pernah minta. Sekarang minta, tu'ta, pasti kau dikabulkan. Washfa', minta pertolongan. Tushaffa', pasti pertolongan itu kan kau dapati wahai Muhammad. Tapi apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ayya Rabbi ummati ummati. Ya Tuhanku, kalau itu benar engkau telah mengatakan, maka umatku yang pertama harus kau selamatkan. Nabi bilang, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku tanpa kecuali pasti masuk ke surga, kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapakah orang yang tidak mau masuk ke surgamu? Nabi bilang,
yang tidak mau masuk ke surganya Allah itu, yaitu orang-orang yang meninggalkan sunnahku dan mencampakkan hakikat ajaran Quran. Mereka lah yang tidak mau masuk ke surga. Mari kita lihat contoh. Coba yang hadir, termasuk saya. Ada yang mau mendaftar masuk penjara? Tolong kau saudara catat yang mau. Ada yang mau masuk penjara? Tidak ada. Tapi coba jawab pertanyaan saya. Ada tidak orang dalam penjara sekarang? Nah, semua tidak mau masuk penjara, tapi kecuali orang yang mau. Itu yang tadi maksudkan. Semua umatku akan masuk ke surganya Allah, kecuali yang tidak mau. Salah satu yang tidak mau adalah menjauhkan sunnah cinta kepada Nabi dari umatnya. Anda merasa bahwa Anda benar dengan dalilnya. Anda merasa bahwa Anda lah yang paling tahu tentang Quran dan sunnah Rasul. Tapi syahwat telah mengantarkan Anda langsung atau tidak telah menjauhkan Quran dan sunnah Rasul secara tidak langsung. Betul? Itulah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi dari tahun berapa? Ya, 12 Rabiul Awal tahun. Cepat sekali. Tahun Masehi tahun berapa Nabi lahir? Nabi lahir pada tanggal 26 April 570 Masehi. Tanggal berapa Nabi wafat? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Nabi lahir hari Senin, wafat hari Selasa. Jadi pahami? Ada yang mengatakan Nabi wafat di hari Senin. Ada ulama bilang Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi juga wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi orang yang memperingati Maulid, pasti kalau dia sebagai orang yang memperingati, pasti ada bacaan Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena peringatan kelahiran sekaligus juga peringatan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Kenapa belum ada tahun Hijriah walau waktu Nabi lahir? Itu Pak, orang-orang Arab dulu, orang-orang Arab dulu. Sama dengan orang dulu. Orang dulu belum dapat ini kalender-kalender. Pergi pada dokter, periksa, sakit. Dokter tanya, Ibu, sejak kapan mulai ada gejala sakit begini? Itu ibu pikir-pikir karena patah-patah pensil sekolahnya pernah tamat. Dia bilang, dokter hitung dia mulai ikan putih peka darah. Dokter buat apa ini ikan putih peka darah? Dokter mau baku. Di zaman Rasulullah seperti itu kejadiannya. Mereka hanya mengenal 12 bulan tapi tidak mengenal tahun. Ayo saya sebutkan, siapa yang hafal bulan Hijriah? Pertama apa? Baru Muharram, baru Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Coba ulang. Ayo sebutkan. Mulai Januari, Februari, Maret, terus 1, 2, 3. Semalam. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, tidak salah, tidak salah. Yang salah itu kita orang Islam tidak tahu tentang bulan Hijriah dan tahun Hijriah. Sebelum saya tutup, saya ingin jelaskan sedikit tentang ibadahnya orang Islam. Orang Islam itu kalau beribadah ada syarat.
Apa itu syarat? Boleh tidak orang berpuasa wajib di bulan Safar? Boleh? Puasa wajib di bulan Safar. Boleh tidak orang Islam berpuasa wajib selama sebulan di bulan Rajab? Boleh tidak orang Islam berpuasa wajib di bulan Ramadan? Boleh atau wajib? Nah, itu yang saya maksud. Di luar Ramadan tidak ada puasa wajib kecuali nazar dan kecuali puasa-puasa yang berkaitan dengan syarat-syarat tertentu. Bisa dipaham? Contohnya, suami istri bertengkar cerai dengan sebutan zihar, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Saya pahami. Saya pahami. Bulan Ramadan mengikuti bulan mengelilingi bumi. Bulan ini kalau ini bumi, ini bulan. Ini contoh. Dia berputar begini, ini bulan. Dari sini dari lampu merah dia start. Nanti dia dapat ulang lampu merah ini berikut. Itu 29 hari hitungan matahari. Tidak ada 30 hari. Nah, sekarang disebut dengan tahun Masehi karena ini bumi, tadi kan ini bulan, ini bumi. Sekarang terputar. Ini bumi, ini matahari. Dari titik merah ini dia berputar sampai ke titik merah lagi 365 hari lamanya. Kenapa begitu? Karena matahari lebih besar daripada bumi. Kenapa begitu? Karena bumi lebih besar dari bulan. Nah, pengaruhnya apa? Kalau bulan memutari mengelilingi bumi dalam satu kali putaran begini 29 hari. Bulan yang ada di sini, matahari yang ada di sini, maka kita sebut dengan bulan purnama. Matahari di sini, bumi di sini, matahari di sini, bulan berada di sini disebut dengan apa? Ayyamul bid, pertengahan bulan. Maka setiap perubahan bulan disunahkan kita berpuasa. Kenapa? Karena di situ ada rahmat Allah yang luar biasa. Ketika bulan purnama, air di permukaan laut jadi surut. Ketika hilang bulan gelap, air di permukaan naik. Naik turunnya air di permukaan terjadi perubahan musim daratan. Makanya orang bilang, bulan berapa ini? Ini ikan putih saudara. Bulan berapa ini? Ini suntung yang naik. Bulan berapa ini? Jangan barat daya. Ente hanyut setengah mati udah. Betul tidak? Perubahan iklim ditentukan oleh bumi, bulan mengelilingi bumi. Sedangkan perputaran bumi mengelilingi matahari, terjadilah apa yang disebut dengan kehidupan di permukaan bumi. Karena manusia dan makhluk hidup tidak bisa hidup bila tidak ada sinar ultraviolet yang disaring melalui 7 lapisan atmosfer. Atmosfer ada 7. Khalaqas samawati sab'an tibaqa. Allah yang jadikan langit 7 lapis. Yang pertama ionosfer, mesosfer, troposfer, ozonosfer, fer ke atas. Jelas? Perubahan inilah yang kemudian dikenal dengan 7 lapis langit. Artinya ada benda-benda di luar bumi yang setiap waktu mengancam keselamatan bumi. Kenapa? Karena para ahli antariksa mengatakan ada yang disebut dengan asteroid, yaitu benda-benda asing yang hendak menabrak bumi. Tapi Allah Jalla Jalaluhu telah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya ayatul kursi. Allah berfirman seperti ini: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, wa ma
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Kemudian apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah pelihara itu bumi. Sehingga kalau ada benda terbang hantam bumi, maka bumi telah dikelilingi oleh satu gaya medan magnet yang sangat besar, yaitu antara kutub utara dan kutub selatan yang berputar karena ada energi panas dalam bumi yang melahirkan kekuatan namanya tolak magnet, disebut dengan sabuk Van Halen namanya. Ketika ada benda hantamkah kena di medan magnet, dihantam keluar. Tapi ternyata Allah Maha tahu, kalau dia besar langsung keluar, langsung kembali terpental. Tapi ada benda-benda kecil yang lolos daripada saringan pertama, yaitu disebut dengan gaya medan magnet. Nah, dia harus benda kecil ini harus melewati 7 lapis langit, dimulai dengan mesosfer, ozonosfer, ionosfer, troposfer. Setiap ini terjadi pecahan, sehingga yang masuk ke lapisan ozon yang terakhir tinggal benda-benda kecil dan dia jatuh, tidak merusak bumi. Yahfazuhuma hifdhuhuma, Allah memelihara langit dan bumi sehingga bumi tetap layak untuk ditempati oleh manusia. Itu yang menyebabkan kita harus bersyukur kepada Allah dengan kelahiran Nabi, karena Nabi diberitakan oleh Allah tentang seperti apa bulan, bagaimana bumi, dan bagaimana kuasa Allah dalam mengatur dan menjaga serta melindungi kita semua. Merugi bahkan menyesal hati kita seandainya Allah tidak turunkan rahmatnya melalui kelahiran Rasulullah SAW. Saya bisa baca Quran, saya jadi ustaz, saya jadi imam, saya jadi jamaah, saya jadi ibu-ibu majelis taklim, karena ada ajaran yang disebut ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut dengan agama Islam. Kalau seandainya tidak ada, berarti kita mungkin beragama atau meyakini dengan agama-agama yang kita tidak tahu. Maka bersyukur dengan peringatan Maulid, insya Allah kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua dilindungi senantiasa pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga peringatan Maulid ini senantiasa ada di hati kita, bukan lagi ada di kegiatan-kegiatan seperti ini. Ingin banyak saya sampaikan, ingin banyak panjang lebar saya ulaskan tentang hikmah Maulid, tapi apa daya, meja makan lebih panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.